Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, itu mencoreng nama baik Islam, bukan meninggikan derajat Islam, sehingga kalimat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu jadi tercoreng. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Budiwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur-sedulur TV Al-Waha, kita lihat Bahar Smith berapi-api di Madura. Dia berorasi sangat keras sekali di tengah kerumunan orang-orang yang mendukungnya, dan mereka membawa sajam alias senjata tajam. Kita saksikan dulu videonya, sedulur-sedulur TV Al-Waha, lalu kita jawab apa yang dia katakan. saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah kehabisan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Nah, itu tadi sedulur-sedulur TV Al-Waha, apa yang dilakukan oleh Mas Bahar bin Smith. Katanya Sayyid yang ada darah suci Rasulullah mengalir di tubuhnya. Ente Bang Bahar, Mas Bahar, Masya Allah, adik saya itu umurnya pasti di bawah saya, makanya saya bilang Mas lah, Mas Bahar ya, atau Dek Bahar. Ente ceramah begitu menggebu-gebu, berapi-api, berbusa-busa, bertakbir-takbir, mengacung-acungkan tangan, dan kemudian pendukungnya mengacung-acungkan senjata, sajam, celurit semuanya. Saya mikir, ini apakah pertemuan ini pakai izin ke kepolisian atau enggak ini? Saya tanya, jujur ini saya bertanya kepada pihak kepolisian setempat, dalam hal ini di Madura itu, Maduranya mana saya kurang tahu. Dan lagi juga tidak ada background nama pengajian atau kumpulan rapat apa, yang pasti ini kita meragukan apakah Mas Dek Bahar itu melakukan perizinan atau panitianya melakukan perizinan kepada pihak kepolisian atau tidak. Kenapa perkumpulan itu kok bawa celurit semuanya? Padahal secara undang-undang kan dilarang orang dalam perkumpulan itu membawa senjata tajam seperti itu. Itu mengacung-acungkan senjata tajam sambil nyanyi-nyanyi, bikin yel-yel yang mengerikan kayak begitu. Pakai izin enggak itu ya? Pertanyaan yang pertama saya itu. Atau jangan-jangan kalian nggak pakai izin, kemudian ngumpet-ngumpet bikin acara semacam itu. Atau kalian menipu para aparat kepolisian dengan mengatasnamakan agama, bahwa kalian akan membuat pengajian, tapi nyatanya di situ pendukungnya bawa senjata semuanya. Ini jelas sudah melanggar peraturan pemerintah. Ya, Dek Bahar, kalau saya bilang kamu Dek Bahar itu, saya menilai kamu itu adalah orang yang sudah tidak
bisa memberikan argumentasi apapun sehingga akhirnya marah-marah besar. Ibaratnya itu seorang maling yang sudah ketangkep tapi tetap saja tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah seorang maling, seorang pencuri. Sudah ada bukti fakta bahwa dia itu maling, tetapi dia tetap ngotot tidak mau mengakuinya. Dia tetap saja terus-terusan menolak bahwa dirinya adalah seorang maling. Fakta, data, barang bukti semuanya sudah lengkap tapi tidak mau mengakui saja. Ketika tetap tidak mau mengakui dan kemudian orang memponis bahwa kamu maling, maka si maling itu akan melakukan tindakan terakhir, upaya terakhir untuk membenarkan dirinya bahwa dia bukan maling. Bagaimana upaya terakhirnya? Ngamuk. Itu pasti itu. Seorang maling yang tidak mau mengakui perbuatan malingnya, meskipun sudah diberikan tanda buktinya, barang buktinya, faktanya, CCTV-nya, dan lain sebagainya, tapi dia tetap ngotot tidak mau mengakui bahwa dirinya maling, maka upaya terakhirnya adalah ngamuk. Itu pasti itu. Ngamuk. Jadi semua orang yang menuduh maling itu akan dipukul atau ya pokoknya dia ngamuk lah. Kayak orang gila kesurupan. Nah, Dek Bahar, itu posisi kamu itu lagi seperti itu. Ibaratnya maling sudah ketahuan tapi tidak mau mengakui, padahal barang bukti sudah lengkap, data, fakta semuanya sudah ada, tapi tetap ngeles nggak mau mengakui. PWI Laskar Sabilillah itu kan nggak mau memenjarakan kamu, nggak mau memenjarakan atau nggak mau meratakan para habib-habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah itu untuk diapa-apakan. Kita hanya menuntut kalian itu mengakui saja. Nggak usah lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, menjadi kelompok yang paling mulia, sehingga kami bangsa pribumi itu layak untuk mencium kaki kalian. Jadi kalau kalian mengakui bahwa kami bukan keturunan Rasulullah, itu sudah selesai loh. Kita hidup berdampingan, nggak masalah. Monggo silahkan kamu bikin majelis, bikin pondok, nggak masalah. Asalkan kamu udah lagi nggak mengakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Itu saja. Ketika para habib sudah mengakui bahwa kami memang bukan keturunan Nabi Muhammad, itu persoalan sebenarnya sudah selesai. Kita nggak mau ngapa-ngapain, karena pekerjaan PWI Laskar Sabilillah itu bukan untuk mau membumi hanguskan para habib, tetapi untuk meluruskan sejarah yang kalian belok-belokkan, ya, yang kalian klaim-klaim. Tujuan utama didirikannya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah untuk meluruskan sejarah yang telah diklaim dan dibelok-belokkan oleh kalian yang sebenarnya memiliki agenda khusus ke depannya, yaitu bisa jadi menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana kita tidak mengatakan semacam itu? Kita lihat rekam jejak kamu dan Rizik itu. Kamu kan pernah pidato, kami adalah pewaris kedaulatan negeri ini, kami adalah majikan kalian. Itu kan mau menguasai negeri ini. Kamu gak usah ngeles. Orang rekam jejak kamu, pidato kamu seperti itu. Kami adalah pewaris negeri ini, kami adalah majikan kalian. Loh, itu kan mau menjajah, bro. Ya Om, ya kan? Itu namanya mau menjajah. Mengatakan bahwa kami adalah cecenguk kalian, jongos kalian. Kalian menganggap diri kalian adalah majikan kami. Masih ada saya menyimpan video kamu yang ceramah semacam itu, yang pidato berapi-api, kami adalah pewaris kedaulatan negeri ini, kami adalah majikan kalian. Kami dianggap paling rendah, kami dianggap kasta sudra menurut kalian, sehingga layak kami mencium kaki kalian. Oh, nggak bisa. Yang kami lakukan di PWI Laskar Sabilillah itu adalah mempertahankan marwah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sebagai bangsa tidak bisa ditindas, tidak bisa dianggap jongos.
Kami berdiri sendiri. Kemerdekaan Republik Indonesia ini atas upaya kami, bukan atas upaya kalian yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kalau kalian mengakui, udah fair, karena kalian tidak bisa membantah fakta, data, sejarah sebagai bahwa kalian adalah keturunan Nabi Muhammad, udah selesai. Marilah kita hidup berdampingan. Jadi kenapa kamu kemudian mengupayakan upaya terakhir, mengumpulkan orang dengan membawa senjata tajam, mau ngamuk? Aduh, saya jadi melihat, dan banyak orang jadi melihat, dengan upaya terakhir kamu mengumpulkan orang-orang yang disebut itu sebagai carok dengan membawa senjata celurit. Mohon maaf, bukan membuat kami takut, tapi itu membuka mata semua bangsa Indonesia bahwa kalian memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Terbukti ucapan-ucapan kamu, Har, ucapan-ucapan yang terlontar dari bibir kamu tidak mencerminkan bahwa kamu itu sebagai keturunan Nabi Muhammad. Masa keturunan Nabi Muhammad mengalir di tubuhnya darah yang suci Rasulullah? Ucapannya kayak begitu, bangsat, anjing, penjilat. Aduh, itu mah bukan ucapan keturunan Nabi. Itu ucapan kalau di sini ucapan jalanan, boleh dibilang lah ucapan preman, ucapan orang-orang anak-anak pung itulah. Yang tulisannya punek itu sih, yang dibacanya anak pang itu ya. Anak-anak yang tidak berpendidikan, anak-anak yang tidak sekolah, yang hidup di jalan-jalan, yang mencari orang tuanya sendiri tidak tahu, yang mencari jati dirinya sendiri tidak tahu, sehingga dia hidup di jalan-jalan, nggak jelas arahnya. Itu kelas kamu jadi seperti itu. Apa iya keturunan Rasul seperti itu, Dek Bahar? Jadi pikirkan itu. Dah, akui saja, nggak apa masalahnya. Dan kalau kamu mengakui bahwa ternyata memang berdasarkan hasil penelitian berdasarkan ini, kami tidak bisa membantahnya, memang kami bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kami tidak akan melanjutkan pengakuan kami sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kami adalah warga biasa. Udah, kalau kamu ternyata belum menjadi WNI, ya naturalisasi. Lakukan naturalisasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Kita nggak akan menuntut macam-macam loh, jangan salah. PW itu nggak akan memulangkan kalian ke Yaman. Kalau dipulangkan ke Yaman kasihan kan. Ini khusus untuk yang lahirnya di Indonesia. Kalau yang datangnya dari Yaman hari ini, ya harus pulang ke sana. Karena banyak. Nanti saya akan bongkar. Saya sedang melakukan investigasi bahwa ada sebuah tempat yang digunakan oleh bangsa kalian, bangsa imigran Yaman, untuk melakukan Yamanisasi di sini. Saya sudah mengantongi bukti-bukti tempatnya. Nanti kita bongkar. Ya. Debahar, perlu dipahami bahwa kita itu bukan mau mengacak-acak kalian atau menyerang kalian dengan cara fisik. Dengan cara kamu mengumpulkan orang-orang, terus bawa senjata, terus kamu takbir, anjing, penjilat, dan sebagainya, itu sekali lagi menunjukkan bahwa kamu itu ternyata benar bukan keturunan Rasulullah. Dan bangsa Indonesia itu terbuka matanya. Oh begini ya keturunan Rasulullah. Dan itu mencoreng nama baik Islam di mata dunia. Dunia melihat akhirnya bahwa apa yang kalian lakukan itu, kata orang-orang di luar sana, kalau kamu mengaku sebagai keturunan Rasulullah, terus sikap kamu, sifat kamu seperti itu, mereka akan menyimpulkan bahwa Rasulullah itu ya seperti kamu. Karena apa? Bagaimana Nabi itu tercermin dari keturunannya, bagaimana orang tercermin itu dari keturunannya. Kalau keturunannya kayak begitu, ya pasti leluhurnya seperti itu. Itu apa yang kamu lakukan, Har? Itu mencoreng nama baik Islam, bukan meninggikan derajat Islam.
sehingga kalimat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu jadi tercoreng. Sadar nggak kamu, Har, dengan apa yang kamu lakukan? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu telah dicoreng oleh perbuatan kamu, Dek Bahar. Ya, sadari itu, Dek Bahar. Islam katanya tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Itu jadi tercoreng. Karena apa? Dengan ulah kamu melakukan hal semacam itu, orang akan mengatakan Nabi Muhammad ya wataknya seperti kamu, karena kamu mengaku sebagai keturunannya. Itu kan mencoreng Islam, Har. Sadari itu. Itu orang-orang yang ada di sekelilingnya yang bawa senjata tajam kayak begitu, yang mikir toh. Yang kalian bela-bela yang katanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah, apa iya seperti itu? Kalian kok di dunia bobokan dengan syafaat-syafaat, janji-janji surga, freedom, bebas dari api neraka asalkan mencintai keturunan Nabi yang namanya Habib. Coba mikirlah. Jangan mentang-mentang punya senjata. Itu yang disebut sarok-sarok itu. Jangan mentang-mentang punya senjata. Kalian itu punya otak, punya hati. Gunakan otak dan pikiran kalian semuanya. Jangan mentang-mentang sarok itu terkenal terus main bacok saja. Kalian itu adalah korban doktrinasi. Oke, sedulur-sedulurku semuanya yang ada di Madura, mari kita berpikir secara jernih. Jangan gunakan emosi. Apa yang kalian lakukan dengan cara semangat mengacung-acungkan senjata, itu kalau boleh dinilai, itu adalah upaya terakhir maling yang tidak bisa membuktikan dirinya bahwa dirinya bukan maling. Terlalu panjang. Udah ada orang yang nyetel sound system, ada lagu Nasidarianya, ada yang mau hajatan lagi nyetel Nasidaria. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.